Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam perlindungannya. Dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji bagi diri sendiri. Yang pertama, tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri itu mempunyai 5 poin. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua bekerja keras, dan yang ketiga kreatif, yang keempat produktif, dan yang kelima inovatif. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang berilmu. Apa pengertian ilmu? Secara bahasa, ilmu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu alama ya'lamu ilmun, yang artinya adalah mengetahui. Adapun Rasulullah bersabda tentang berilmu. Sabda Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Adapun dalil tentang berilmu disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 258 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi mohon diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina udul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 58. Adapun kebiasaan orang-orang yang berilmu, yang pertama adalah rajin menghadiri majelis. Yang kedua, tidak malu bertanya jika belum mengetahui sesuatu perkara. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, suka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan orang lain. Juga yang kelima, rajin membaca buku-buku. Itulah kebiasaan-kebiasaan bagi orang-orang yang berilmu. Adapun keutamaan orang yang berilmu, yang pertama, Allah akan memberi kebahagiaan bagi orang yang berilmu. Yang kedua, memiliki prinsip hidup yang tegas dan terarah. Yang ketiga, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi orang-orang yang berilmu. Yang kelima, berpendirian teguh dan tidak mudah terombang-ambing pada arus kehidupan. Yang keenam, berpikir cermat dan tidak gegabah. Yang ketujuh,
percaya diri dalam menghadapi setiap persoalan. Itulah tadi kriteria-kriteria orang yang berilmu. Selanjutnya yang kedua adalah kerja keras. Pengertian dari kerja keras merupakan suatu keinginan dapat diraih dengan mencurahkan semua usaha, baik tenaga maupun pikiran. Usaha dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Itulah yang disebut dengan kerja keras. Adapun di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kerja keras. Laqulil a'malu fasayarullahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wasadaraduna ila alimal ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Itu dalil tentang kerja keras. Selanjutnya contoh dari kerja keras. Contoh dari orang yang bekerja keras. Yang pertama, bersikap mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan dan segera menyelesaikannya. Artinya apabila diberi tugas langsung dikerjakan. Yang ketiga, tidak mudah mengeluh dan tidak putus asa. Yang keempat, bekerja dengan cepat dan tepat waktu. Adapun kerja keras ini mempunyai nilai positif. Nilai positif dari kerja keras yang pertama, terpuji dalam pandangan manusia. Yang kedua, menjadi motivator bagi masyarakat untuk bekerja lebih giat dan ikhlas. Yang ketiga, memberikan keuntungan baik kepada dirinya maupun masyarakat. Selanjutnya yang keempat, terpuji dalam pandangan Allah karena mengikuti sunnah Rasulnya. Itu contoh dari sikap kerja keras. Yang selanjutnya yang ketiga ada kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hal baru ataupun cara baru yang berbeda dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Dalil tentang sikap kreatif disebutkan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat ayat 11. Contoh dari sikap kreatif. Yang pertama adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk menciptakan hal yang bermanfaat. Yang kedua, berusaha menambah pengetahuan umum seluas mungkin. Yang ketiga, memiliki ide solusi yang jelas dan terarah untuk memecahkan masalah. Yang keempat, belajar sesuatu apapun yang mendatangkan manfaat. Adapun nilai positif dari sikap kerja keras, nilai kreatif. Adapun nilai positif sikap kreatif adalah yang pertama, mampu mengatasi masalah dan meraih keuntungan. Yang kedua, mampu menghadapi persoalan yang sulit. Yang ketiga, bisa bertahan dalam kondisi sulit. Yang keempat, memiliki banyak ide yang cemerlang. Yang selanjutnya adalah nilai produktif.
Pengertian produktif. Sikap produktif adalah sikap berkonsep. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktif merupakan sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak membangun, artinya orang yang tidak menganggur dan tidak pernah berhenti dalam berusaha. Itu orang yang punya sikap produktif. Dalil tentang sikap produktif dalam Al-Quran jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min walin. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itulah dalil tentang sikap produktif. Contoh yang selanjutnya adalah contoh-contoh sikap perilaku produktif. Contoh dari perilaku produktif yang pertama, pandai mengelola uang yang dimiliki sebagai modal untuk hasil karya yang ditekuni. Yang kedua, pandai dalam mencari peluang untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, setiap pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan yang bermanfaat. Yang keempat, memiliki sikap ulet dan mandiri ketika melakukan pekerjaan. Yang kelima, dapat memberi pekerjaan bagi orang lain. Itulah perilaku, contoh dari perilaku orang yang produktif. Adapun sikap produktif mempunyai nilai positif. Nilai positif dari sikap produktif yang pertama adalah mampu meraih banyak kesuksesan baik material maupun spiritual. Yang kedua, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, kepuasan batin karena hasilnya diminati banyak orang. Yang keempat, karyanya banyak diharapkan oleh orang di sekelilingnya. Yang kelima, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya adalah sikap inovatif. Sikap inovatif merupakan perilaku kerja individu yang melalui pemunculan ide baru untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan menerapkan ide baru yang bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain. Itulah inovatif. Adapun dalil tentang inovatif disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 83 yang berbunyi, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang artinya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 83.
Selanjutnya dampak positif bagi perilaku inovatif. Dampak positif inovatif yang pertama, memiliki sifat semangat dalam setiap pembaruan. Dua, mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, memiliki kehidupan yang penuh warna-warni sehingga tidak monoton. Yang keempat, menjadi inspirasi orang lain dan mampu mendapat kesejahteraan hidup. Yang kelima, mempermudah diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, akhirnya itu tentang sikap terhadap orang yang berilmu. Untuk materi hari ini yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.